Janda permaisuri Sisi adalah seorang selir remaja yang berhasil naik tahta ke Istana Qing dan menjadi wanita paling penting dalam sejarah Tiongkok. Sosoknya digambarkan seorang yang cerdas dan tegas, namun sangat manipulatif. Sisi memasuki istana dan menjadi selir Kaisar Xianfeng pada usia 16 tahun dengan pangkat rendah. Namun sejak ia memberi keturunan kaisar, kehidupannya mulai berubah. Ia mulai menjalani kehidupan mewah dan istimewa di istana kekaisaran. Sisi lahir dengan nama Lan Kuei pada 29 November tahun 1835 dari keluarga bangsawan Manchu. Pada tahun 1849, ketika ia berusia 14 tahun, ia menjadi salah satu dari 60 nominasi untuk posisi selir kekaisaran. Dan pada usia 16 tahun, ia terpilih menjadi selir Kaisar Tiongkok Xianfeng dan masuk kota terlarang bersama selir lainnya. Awalnya ia adalah selir berpangkat rendah, tetapi dia menjadi lebih dihormati setelah memiliki seorang putra yang bernama Zai Chun. Setelah melahirkan seorang putra, dia dan kaisar menjadi lebih dekat dan itu membuat ia lebih erat dengan kekuasaan. Menghadapi kekacauan di negerinya, Kaisar Xianfeng meninggal dunia pada tahun 1861. Putra Sisi yang saat itu berusia 5 tahun terpaksa harus naik tahta dan menjadi Kaisar Tongzi. Sebelum kematiannya, Kaisar Xianfeng memanggil 8 dan menteri-menterinya yang paling berwibawa, yang dikepalai oleh Su Sun, Zhai Yuan, dan Duan Hua. Kaisar mengangkat mereka sebagai 8 menteri wali untuk mengarahkan dan mendukung kaisar selanjutnya. Menjelang kematiannya, Xianfeng juga memanggil Sisi dan istrinya Permaisuri Zhan, memberikan mereka segel kerajaan. Ia berharap bahwa ketika anaknya menjadi kaisar, Sisi dan Permaisuri Zhan akan bekerja sama membantu kaisar muda tumbuh dan dewasa. Selain itu, tujuan penyerahan segel kerajaan adalah untuk memeriksa kinerja 8 menteri wali. Meskipun semuanya sudah dipersiapkan, nampaknya itu tidak berjalan lancar. Pada saat wafatnya Kaisar Xianfeng, Sisi menjadi manipulator yang ulung dan berniat untuk mengambil kekuasaan. Sisi yang saat itu dikenal sebagai selir Yi kemudian menawarkan kerjasama dengan Permaisuri Zhen untuk meluncurkan kudeta. Dengan memanfaatkan kenaifan Permaisuri Zhen, Sisi mengusulkan agar mereka memerintah bersama dengan kekuatan lebih besar dari 8 menteri wali. Dan akhirnya kedua perempuan tersebut berhasil menggulingkan Dewan Pengawas, memenjarakan 5 dari mereka, mengeksekusi 1 orang, dan memerintahkan 2 lainnya untuk. Dan para permaisuri janda itu pun memerintah kerajaan sampai kaisar cilik menjadi dewasa. Permaisuri Zhen kemudian mengubah namanya menjadi Xishan yang berarti ramah dan tentram, sementara Yi mengganti namanya menjadi Sisi yang berarti ramah dan gembira. Kaisar Tongzi yang memerintah dalam bayang-bayang ibunya kemudian wafat pada 1875 tanpa meninggalkan ahli waris. Jadi terpaksa Permaisuri Sisi harus memilih pengganti yang tepat. Sisi kemudian mengkonsolidasikan kendali atas dinasti ketika dia mengangkat keponakannya sebagai Kaisar Guangzhou. Dan akhirnya pada April 1881, Permaisuri Xishan tiba-tiba meninggal pada usia 44 tahun akibat stroke. Dengan begitu, Sisi menjadi janda permaisuri satu-satunya yang memerintah Tiongkok. Janda permaisuri Sisi adalah seorang janda dan bupati permaisuri Tiongkok yang secara efektif mengendalikan pemerintahan Tiongkok pada akhir dinasti Qing selama 47 tahun. Janda permaisuri Sisi dikenal oleh orang Tionghoa biasa sebagai wanita tua yang jahat. Siapa
Siapa sangka, Zizi yang hanyalah selir rendahan kaisar, tapi berkat kelicikannya, ia bisa naik menjadi ratu. Selama ia menjadi wali kaisar, ia memiliki kehidupan yang mewah. Janda permaisuri Zizi menghabiskan sebagian besar waktunya di pinggir kota Beijing di Istana Musim Panas, sebuah komplek besar dengan perahu marmer yang dibangun pada tahun 1888 dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membangun angkatan laut modern. Dia merayakan ulang tahunnya dengan pelepasan 10.000 burung dalam sangkar dan jamuan makan dengan 128 hidangan dengan 30 jenis makanan penutup. Menurut putri seorang bangsawan Manchu dan salah satu pelayan istana Zizi, permaisuri Zizi memelihara lebih dari 20 anjing dan dia sangat menyayanginya. Alih-alih mengurung hewan peliharaannya di dalam kandang, janda permaisuri Zizi malah membiarkan anjingnya tinggal di dalam villa yang terbuat dari bambu, dan 4 orang kasim diberi tugas untuk merawat mereka. Selain mempunyai gaya hidup yang glamor, janda permaisuri Zizi juga mempunyai kebiasaan makan yang tak biasa. Ia meminum susu ibu manusia sebagai bagian dari upayanya untuk tetap awet muda. Seperti dapur kekaisaran istana yang melayani banyak selir yang melayani kaisar, permaisuri Zizi juga memiliki dapur eksklusifnya sendiri yang dibangun di dalam kota terlarang yang dikenal sebagai dapur barat. Menurut biografi janda permaisuri Zizi, dia akan disuguhi 120 hidangan berbeda untuk setiap kali makan. Namun dia hanya makan 2 atau 3 suap dari beberapa hidangan karena takut akan keracunan. Janda permaisuri Zizi biasanya memberikan izin kepada selir, pejabat, dan kasim lainnya untuk memakan hidangan yang belum selesai. Permaisuri juga dikenal suka berdandan dan juga suka difoto. Museum Istana di Beijing telah menyimpan lebih dari 100 foto yang menunjukkan permaisuri Zizi mengenakan lebih dari 30 jubah dan gaun mewah yang berbeda. Pada saat kepemimpinan Kaisar Guangxu, pemerintahannya diguncang oleh pemberontakan Boxer di Cina Utara untuk menantang kolonialisme Barat dan Kristen. Pemberontakan yang terjadi pada 2 November 1899 sampai 7 September 1901 itu awalnya mendukung janda permaisuri Zizi, tetapi kekalahan pasukan Tiongkok dengan tentara sekutu pada akhirnya melahirkan penandatanganan protokol Boxer di antara aliansi Qing serta aliansi 8 negara pada 7 September 1901 di Beijing. Beberapa tahun paling akhir dalam kehidupannya, janda permaisuri Zizi mengawali implementasi reformasi kelembagaan serta fiskal yang menandai titik tolak Tiongkok menjadi monarki konstitusional. Janda permaisuri Zizi meninggal pada usia 72 tahun pada tanggal 15 November 1908, sehari setelah Kaisar Guangxu meninggal. Menurut Ali mengatakan bahwa kematian kaisar diakibatkan oleh keracunan arsenik akut. Seorang sejarawan berspekulasi, janda permaisuri Zizi sadar ajalnya sudah tiba dan kemudian meracuni Kaisar Guangxu karena takut jika ia meninggal, Kaisar Guangxu akan kembali berkuasa dan kembali melanjutkan reformasi. Janda permaisuri Zizi dimakamkan di makam Qing Timur, yaitu 120 km sebelah timur Beijing, bersama dengan permaisuri Xian pada Juli 1928. Pada masa itu, makam janda permaisuri Zizi ini diduduki oleh Jenderal Kuomintang Sun Dianying dan tentaranya. Mereka membuka peti mati permaisuri Zizi, melempar mayatnya ke lantai, dan mencuri semua perhiasan di dalam peti mati tersebut, dan juga mutiara besar yang diletakkan di mulut permaisuri Zizi untuk melindungi mayatnya dari pembusukan. Setelah tahun 1949, kompleks makam janda permaisuri Zizi direstorasi oleh Republik Rakyat Tiongkok dan masih
masih berdiri hingga hari ini. Ya, seperti itulah kisah janda permaisuri Sisi, selir kaisar paling kontroversial dinasti Tiongkok. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.